football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Kevin De Bruyne meraih gelar Premier League Player of the Season 2019-2020. Performa gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne pada musim ini begitu gemilang. Sampai-sampai dirinya mendapatkan gelar Player of the Season kendati gagal menyumbang trofi Premier League kepada The Citizen. De Bruyne sanggup mengantongi 20 assist pada musim ini. Torehan tersebut menyamai rekor yang pernah diraih legenda Arsenal Thierry Henry pada musim 2002-2003 lalu. Tidak sampai di situ, De Bruyne juga memiliki catatan peluang dan keterlibatan gol terbanyak di musim ini. Statistik apiknya semakin lengkap dengan raihan 13 gol dari 35 penampilannya. De Bruyne menjadi pemenang setelah mendapatkan suara terbanyak. Ia merebut gelar tersebut dari tangan Virgil van Dijk yang memenangkannya pada musim 2018-2019 kemarin. Resmi Manchester United kirim Tahith Chong ke Werder Bremen. Youngster Manchester United Tahith Chong bergabung dengan Werder Bremen dengan status pemain pinjaman selama setahun penuh. Demikian klub Bundesliga itu memberi pengumuman Minggu hari ini. Pemain muda Belanda itu belakangan memang disebut bakal meninggalkan Old Trafford dan hal itu bisa dikonfirmasi beberapa jam setelah sang winger melakukan latihan untuk pertama kalinya di Weser Stadion bersama rekan-rekan barunya. United hampir pasti tak akan menyertakan Chong di sisa kampanye Liga Eropa musim ini. Tapi Bremen bersedia menampungnya dan akan memberinya kesempatan untuk berkembang selama setahun. Liverpool dan Thiago Alcantara dilaporkan sudah deal kontrak. Kabar terbaru terkait perkembangan transfer Thiago Alcantara ke Liverpool beredar. Kedua pihak dilaporkan sudah menyepakati kontrak. Dilaporkan wartawan RMC Sport, Mohamed Bouhafsi, Liverpool dan Thiago sudah menyepakati kontrak berdurasi 4 tahun. Ia juga mengklaim pemain 29 tahun tersebut sudah memberitahukan kepindahan ke Inggris ke sejumlah rekan, bahkan telah mendapatkan rumah di Liverpool. Langkah selanjutnya adalah Liverpool menemukan kata sepakat dengan Bayern Munich. Kedua klub masih alot dalam negosiasi harga dan Bayern menuntut bayaran 30 juta euro. Dybala terancam hengkang, Juventus lirik Griezmann. Paulo Dybala dirumorkan bakal meninggalkan Juventus. Bianconeri pun mulai dikaitkan dengan striker Barcelona Antoine Griezmann untuk menggantikannya. Pemain Prancis itu sendiri menjalani musim yang kurang oke di Barcelona. Datang usai direkrut dari Atletico Madrid dengan mahal, yakni seharga 120 juta euro atau 1,8 triliun rupiah. Ia cuma membuat 15 gol dan 4 assist sepanjang musim. Bahkan di awal-awal kedatangannya beredar kabar Griezmann tak disenangi Lionel Messi. Kontrak Griezmann di Barcelona sendiri masih sampai 2024, yang artinya Juventus harus membayar mahal jika ingin membelinya sebagai pengganti Dybala. Belum direspon, Lazio ancam batal rekrut David Silva. Lazio dikabarkan sedang menagih jawaban dari David Silva terkait kepastian negosiasi. Jika tak kunjung mendapatkan respon, Lazio mengancam akan membatalkan tawaran kontrak 3 tahun terhadap ex pemain Manchester City tersebut. Lazio pun tidak ngotot untuk memburu tanda tangannya dan siap untuk mengakhiri tawaran kontrak senilai 4 juta euro per tahun. Selain Lazio, klub Serie A Italia lainnya seperti Napoli dan Juventus juga tertarik servis Silva. Selain itu, Valencia yang juga pernah dibelanya beberapa tahun lalu juga berminat. Lionel Messi, lebih dari sekedar mimpi bagi Inter Milan. Tidak ada yang tak mungkin di dunia sepak bola, termasuk melihat peraih 6 trofi Ballon d'Or, Lionel Messi meninggalkan Barcelona demi memenuhi pinangan Inter Milan musim depan. Mantan Direktur Inter, Massimiliano Mirabelli, masih yakin kalau Messi hadir di Giuseppe Meazza musim depan. Baginya, Messi lebih dari sekedar mimpi untuk klub berjuluk Nerazzurri itu. Jika tak ingin melihat Messi pergi secara cuma-cuma, Barcelona hanya punya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pada musim panas ini.
Dan bagi Mirabelli, inilah peluang buat Inter memboyong sang bintang ke Italia. Presiden Lille persilakan Gabriel Magalhaes hengkang, lampu hijau buat Arsenal. Presiden Lille Gerard Lopez menegaskan pihaknya telah mempersilakan Gabriel Magalhaes hengkang jika memang sang bek ingin mengambil keputusan itu di bursa transfer musim panas ini. Pemain belakang andalan klub Ligue 1 Prancis itu akhir-akhir ini memang center dispekulasikan bakal merapat ke Arsenal. Gabriel dianggap sebagai solusi yang paling tepat atas problem lini pertahanan yang dialami Arsenal. Lopez pun memberi lampu hijau bagi siapapun yang berminat pada Gabriel untuk melakukan pendekatan secara konkret. Usai juara Piala FA, kiper pelapis Arsenal ngaku diincar 10 klub. Kiper pengganti Bernd Leno, Emiliano Martinez, mengaku diincar 10 klub usai menjuarai Piala FA bersama Arsenal. Kiper asal Argentina tersebut menyebutkan bahwa sudah ada 10 klub Eropa yang mengincarnya, akan tetapi Martinez belum bisa menyebutkan satu persatu. Martinez menyebut bahwa dirinya sangat ingin bermain di Inggris atau Spanyol, bahkan Martinez mengaku bahwa Liga Spanyol adalah salah satu liga hebat baginya. Langkah Arsenal rekrut Willian dinilai tepat. Keputusan Arsenal merekrut Willian dinilai ex-penyerang Ian Wright sebagai langkah brilian. Tetapi Wright mengaku durasi kontrak Willian bisa dipertanyakan. Sebab saat ini pemain yang berposisi asli sebagai winger itu sudah berusia 32 tahun, yang jadi alasan Chelsea ogah memberi kontrak 3 tahun. Tetapi manajer Arsenal Mikel Arteta menegaskan bahwa ia butuh Willian dengan pengalaman, fleksibilitas, dan posisi bermain, serta kemampuannya dalam menciptakan peluang. Wright sepakat dengan ide Arteta tersebut. Sevilla versus Manchester United berakhir 2-1, Los Nervionenses lolos ke final Liga Eropa. Pertandingan antara Sevilla melawan Manchester United pada semifinal Liga Eropa 2019-2020 ialah di Rhein-Energy Stadion, Senin 17 Agustus. Los Nervionenses lolos ke final Liga Eropa usai mengandaskan perlawanan setan merah dengan skor 2-1. Pada menit ke-9, MU mendapat hadiah penalti menyusul pelanggaran Diego Carlos kepada Marcus Rashford. Bruno Fernandes yang menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya. Sevilla menyamakan kedudukan di menit ke-26 melalui sepakan Suso. Hingga turun minum, skor bertahan 1-1. Di babak kedua, tepatnya di menit ke-78, Sevilla berhasil membalikkan keunggulan lewat sontekan Luke de Jong. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai. Kali ini, penalti tak bisa menyelamatkan Manchester United. Kekalahan Manchester United pada semifinal Liga Eropa kali ini menjadikan tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer mengakhiri musim tanpa trofi. 3 semifinal dijalani setan merah dalam musim ini dengan seluruhnya berujung kekalahan. Namun kekalahan dari Sevilla mengungkapkan sebuah persoalan lain buat MU. Ada pekerjaan rumah terkait penyelesaian peluang untuk tim besutan Ole Gunnar Solskjaer tersebut. Sebab dalam 2 pertandingan terakhir di Liga Eropa, yakni melawan Copenhagen dan Sevilla, MU mampu mencatatkan total 46 tembakan tanpa satu pun berujung gol dari open play. Di antara 46 tembakan itu, 21 diantaranya mengarah ke gawang. MU hanya mampu bikin 2 gol dalam 2 pertandingan terakhir ini, keduanya hasil dari penalti. Yassine Bounou, Man of the Match Sevilla versus Manchester United. Yassine Bounou layak terpilih menjadi pemain terbaik alias Man of the Match dalam laga semifinal Liga Eropa 2019-2020 antara Sevilla versus Manchester United. Bounou menjadi pahlawan kemenangan Sevilla karena berkali-kali mampu menyelamatkan gawangnya dari kebobolan serta menggagalkan serangan United. Bounou tercatat melakukan 6 kali penyelamatan, termasuk 3 kali penyelamatan dalam duel 1 lawan 1 dengan pemain United. Bruno Fernandes jelaskan soal perkelahian dengan Lindelof. Perkelahian Bruno Fernandes dengan Victor Lindelof menghiasi kegagalan Manchester United ke final Liga Eropa saat melawan Sevilla.
Hal tersebut dikarenakan Lindelof lengah dalam mengawal penyerang Sevilla, Luuk de Jong, hingga mengakibatkan gol. Gelandang serang Manchester United, Bruno Fernandes, akhirnya menjelaskan soal perkelahian dengan rekannya Victor Lindelof. Hal itu adalah sesuatu yang normal ketika Anda kebobolan. Bukan tentang saya atau Victor, apa yang terjadi antara saya dan Victor normal. Hal tersebut akan terjadi lebih sering lagi dalam sepak bola. Kami perlu melihat kesalahan yang dilakukan setiap orang dan meningkatkan kemampuan, tutur Fernandes. Manchester United 3 kali gagal di semifinal, Solskjaer tuntut perbaikan. 3 kali gagal pada babak semifinal membuat manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer kecewa berat. Usai tersingkir pada semifinal Liga Eropa 2019-2020, pria berkebangsaan Norwegia itu menuntut perbaikan dari anak asuhnya pada musim depan. Pria berusia 47 tahun itu mengakui anak asuhnya meningkat pesat sejak Februari 2020, namun setiap kali tersingkir, kekecewaan tetap dirasakan. Walau begitu, sejumlah aspek memang perlu ditingkatkan lagi untuk mendapatkan konsistensi. Manchester City siap goda Messi tinggalkan Barcelona. Rumor berakhirnya kiprah Lionel Messi bersama Barcelona kembali mencuat usai tim asal Katalan itu dipermalukan Bayern Munchen 2-8 di babak perempat final Liga Champions Sabtu 15 Agustus. Manchester City dikabarkan menjadi klub terdepan dalam upaya merekrut satu-satunya pemain yang mampu mengkoleksi 6 gelar Ballon d'Or tersebut. Peluang untuk kembali bekerja sama dengan Pep Guardiola dinilai menjadi salah satu pertimbangan terbesar Messi memilih bergabung bersama The Citizen jika memilih meninggalkan La Blaugrana. Xherdan Shaqiri buka-bukaan soal hal yang membuatnya frustasi di Liverpool. Musim 2019-2020 tidak berlangsung dengan baik untuk salah satu pemain Liverpool, Xherdan Shaqiri. Bagian besar waktunya harus dihabiskan di ruang perawatan lantaran mengalami cedera. Menit bermain Shaqiri sudah terbatas karena trio lini depan Liverpool yang digawangi Mohamed Salah, Roberto Firmino, dan Sadio Mane nyaris tak tergantikan. Cedera hanya membuat situasinya menjadi semakin buruk. Shaqiri sendiri berharap bisa bertahan di Liverpool. Ia mengemban misi untuk tampil seperti di musim perdananya bersama Jordan Henderson dan kawan-kawan, di mana dirinya berhasil mengantongi 6 gol dari 30 penampilan. Inter Milan versus Shakhtar, Van Persie yakin Lukaku kembali jadi andalan Nerazzurri. Inter Milan akan menghadapi Shakhtar Donetsk di babak semifinal Liga Eropa 2019-2020. Kedua tim akan saling bentrok di Esprit Arena, Düsseldorf, Jerman pada Selasa 18 Agustus. Romelu Lukaku diprediksi akan kembali jadi andalan La Beneamata saat menghadapi skuad Luis Castro di laga semifinal nanti. Penyerang berpaspor Belgia itu memang tengah berada di top performa pada beberapa musim belakang. Mantan penggawa Manchester United Robin van Persie sendiri mengakui kalau Lukaku telah menemukan kembali kepercayaan dirinya bersama Inter. Van Persie pun meyakini keputusannya hengkang ke Inter adalah langkah yang tepat. Josep Maria Bartomeu konfirmasi Barcelona telah pecat Quique Setién. Barcelona lewat sang presiden Josep Maria Bartomeu dikabarkan mengkonfirmasi bahwa Quique Setién tak akan menjadi pelatih Blaugrana musim depan. Kini kabar yang beredar menyebut bahwa Bartomeu telah mengkonfirmasi pemecatan Setién kepada media lokal Cadena COP. Pengumuman resmi akan dilakukan dalam beberapa jam lagi. Bartomeu berbicara usai menggelar pertemuan mendadak di kantor Barcelona bersama jajaran petinggi klub. Sebagai pengganti, beberapa kandidat mengemuka, seperti Ronald Koeman, Garcia Pimienta, hingga Xavi. Sementara itu, Mauricio Pochettino diyakini tak masuk daftar kandidat karena pernyataan Pochettino yang menyudutkan Barca di masa lalu. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!